Dia meningkatkan CD4. CD4 ini untuk HIV, ya kan? Jadi Thyroid noni bagus untuk HIV. Natural killer ini bagus untuk orang-orang yang kena kanker. Jadi memang Thyroid noni ini bagus untuk penderita kanker. Di samping tadi dia mengurangi DNA yang mutasi tadi, dia juga meningkatkan natural killer. Natural killer bagus untuk membunuh sel-sel kanker. Ya. Sementara kalau kita melihat obat-obat medis itu melemahkan, ya kan? Karena kalau kita makan obat medis terus-menerus, dia akan akumulasi, dia akan memperlemah daya tahan tubuh kita. Karena apa? Akumulasi obat-obat medis itu dianggap oleh tubuh benda asing, ya kan? Sehingga perjuangan sel-sel darah tubuh kita ini untuk menetralkan, lama-lama dia akan mengeracuni tubuh kita. Kemudian efek samping kalau herbal, terutama Thyroid noni tidak ada efek samping. Ada penelitian Thyroid noni dia kasih placebo 300 cc, ada yang 750 cc. Itu selama sebulan. Setelah diperiksa, tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping terhadap orang yang minum Thyroid noni 750 cc per hari. Jadi tidak ada efek samping. Ya, tidak ada efek samping. Tetapi kalau orang penyakit gagal ginjal, jangan kasih minum 750 cc. Ya kan? Itu pasti bisa bermasalah kan? Penyakit ginjal jantung juga. Jangan karena 750 cc nggak apa-apa, supaya mau cepat sembuh kasih 750 cc orang yang penyakit ginjal, nggak bisa, ya kan? Orang-orang yang biasa saja ya itu aman. Jadi tidak ada efek samping. Jadi setelah diteliti tidak ada efek samping. Nah itu. Kemudian riset, kalau noni sudah banyak riset. Kalau obat medis ya itu ada risetnya juga, ya. Kemudian diterima masyarakat. Sekarang obat-obat herbal itu sudah banyak diterima oleh masyarakat, ya. Sudah diterima oleh masyarakat. Kira-kira ada enggak pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu tentang penolakan masyarakat tentang Thyroid noni? Ada enggak? Paling itu kayak tadi itu yang gagal ginjal ya, dia bilang kandungan kalium. Wah, itu kalium. Makanya kandungan kalium itu kita kasih dosis. Nah, kasih dosis. Biasanya kalau pagi 15 cc, sore itu aman. Ya, aman. Karena kandungan kaliumnya nggak terlalu banyak, ya kan? Jadi masih aman. Makanya tanyakan berapa cc yang dia minum sehari, ya kan? Berapa cc yang diminum sehari? Nah itu. Ya, memang kalium yang ditakutkan terhadap sakit gagal ginjal. Kalau hiperkaliumi juga nggak bagus, nanti jantungnya yang bermasalah, ya kan? Tetapi kalau gagal ginjal dengan dosis begini itu aman. Berapa pengalaman saya terapi orang gagal ginjal bagus. Nah itu. Saya sekarang sedang menerapi juga ada ibu-ibu cuci darah juga, kasih dosis begini 15. Ya. Gagal ginjal begini, apa manfaatnya? Kira-kira ada yang tahu manfaat terapi Thyroid noni terhadap orang penyakit gagal ginjal? Ada yang tahu apa? Ibu As, pengalamannya ada? Saya gagal ginjal, Pak. Iya, ada. Saya jantung. Oh, jantung, nanti Ibu As yang bicaranya nih. Ada yang tahu? Begini, kalau ditanya orang gagal ginjal dikasih noni, apa sih yang mau dicapai, ya kan? Yang pertama, dia akan dengan terapi noni akan meningkatkan kualitas hidup, ya. Daripada dia cuci darah hanya bersandarkan dengan obat, dia mudah capek, ya kan? Kulitnya hitam, ya kan? Tidak nafsu makan, ya kan?
Dengan Taijian Noni itu bisa diatasi. Kemudian dengan Taijian Noni, kalau dia misalnya cuma cuci darah, kemudian minum obat, bisa dia cuci darah seminggu 2 kali. Kalau ditambah dengan Taijian Noni bisa 1 kali. Nah, itu kan lumayan kan? Dia sehat dan bisa sekali. Dan memang dalam penelitian gagal ginjal itu memang tidak bisa disembuhkan karena prosesnya jalan terus. Tetapi kita bisa mengerem dengan Taijian Noni kita bisa mengerem, ya kan? Kalau 2 kali bisa 1 kali. Tanpa Taijian Noni bisa misalnya 2 kali bisa jadi 3 kali. Nah, hidupnya juga, kualitas hidupnya juga terganggu, ya kan? Nah, itu yang beberapa pengalaman yang saya dapatin, ya gitu. Ada yang di sini pernah terapi gagal ginjal? Dia nggak mau cuci darah, tapi dia hanya mau mengandalkan Taijian Noni. Jadi nggak apa-apa, bagus. Tapi harus beredukasi, ya. Harus edukasi. Biasanya penyebab gagal ginjal apa? Obat ya? Obat boleh, terutama obat penghilang rasa sakit. Kemudian antibiotik, minuman pengawet, ya, itu banyak itu. Pewarna itu yang bisa merusak gagal ginjal. Soda bisa, banyak. Ada dulu pasien yang saya dapat itu soda sama susu dicampur, dia minum tiap hari. Itu ginjalnya rusak. Jadi cuci darah, ya, cuci darah. Nah, itu. Cuci darah. Enak memang, enak tapi ya itu. Sakitnya cuci darah. Jadi kalau gagal ginjal itu benar cuci duit, ya kan? Cuci duit. Cuci duit. Karena tiap hari cuci darah kasihan. Nah, diabetes juga, itu diabetes juga. Nah, ini orang-orang diabetes sebaiknya harus di samping minum obat kalau dia mau, Noni bisa mencegah terjadinya komplikasi diabetes, yaitu gagal ginjal. Komplikasi diabetes yang paling banyak adalah gagal ginjal. Itu paling banyak itu. Ya. Ada lagi yang mau tanya atau ya? Kalau untuk yang kasus pengentalan darah gimana dok? Bisa? Pengentalan darah. Semua penyakit, hipertensi, diabetes, itu kental darahnya. Karena apa? Kental. Karena banyak gula kan? Komponen darah apa paling banyak? Air, ya kan? Nah, ini airnya kurang, kolesterolnya banyak. Jadi kental kan? Nah, oleh dokter dikasih obat pengental darah, pengencer darah. Pengencer darah apa itu? Aspilet. Aspilet kan? Nah, aspilet itu nanti efek sampingnya apa? Jantung apa? Lambung. Lambung. Bisa ada satu pasien pernah konsultasi sama saya, dia hipertensi, obat pengencer darah, aspilet, dia minum, dia mengalami reflux. Asam lambungnya naik karena asam kan, aspilet itu kan asam salisilat, asam salisilat kan naik dia, sehingga timbul itu yang paling sekarang terjadi GARD itu, ya itu GARD itu banyak sekarang terjadi itu GARD, gastroesophagus reflux disease, itu banyak terjadi. Jadi asam lambung yang naik, dia merusak esophagus sehingga terjadi penyempitan esophagus. Itu paling susah itu. Nah, itu jadi kalau ada orang diabetes, hipertensi, dikasih obat pengencer darah, tidak usah, ya. Tidak usah diminum karena itu bisa efeknya ke sana. Dengan Taijian Noni bisa, ya kan? Bisa dia, karena apa? Taijian Noni dia mengembalikan fungsi hemostatis yang yang normal. Nah, kemudian dengan Taijian Noni kita dianjurkan minum yang cukup, ya kan, supaya sirkulasi darah semakin lancar.
Taitan noni juga dia akan penelitian Taitan noni yang ada di situ, dia menurunkan lemak jahat, ya kan? LDL jahat. Dia meningkatkan lemak bagus. Nah, apa bedanya lemak jahat dan lemak bagus? Ya kan? Kalau apa? Kalau lemak bagus, kalau tinggi nilainya lebih bagus. Iya. Maksudnya kenapa dibilang kata lemak jahat, lemak bagus? Efeknya kali ya. Ya, kalau lemak bagus itu dia mengambil lemak-lemak yang dalam darah itu masuk ke hati untuk dihancurkan dan dibuang. Ya, kalau lemak jahat itu justru membawa masuk ke sulkur darah. Jadi sulkur darahnya semakin banyak lemaknya ya. Lemaknya. Nah, dalam penelitian ini bisa menurun, bisa sampai 40%, 30%. Ya, itu. Jadi sudah ada penelitian terhadap orang-orang yang perokok berat ini diteliti. Jadi orang perokok berat itu dilihat juga dia punya lemak jahatnya, kolesterolnya. Karena orang perokok itu mudah terjadi penimbunan lemak jahat di tubuhnya karena oksidasi. Masalah, ya kan? Asal tidak terjadi oksidasi, tidak terjadi radikal bebas yang merusak itu, ya kan? Kalau terjadi perusakan orang-orang yang merokok itu kan asap rokok itu radikal bebas, sehingga lemak-lemaknya itu mudah menjadi jahat, berubah menjadi jahat. Nah, itu diteliti di minum noni juga 29,5 118 cc itu terjadi penurunan sampai 30-40%. Nah, itu. Jadi bagus memang. Jadi dengan minum orang-orang yang mengalami pengentalan darah dengan minum Taitan noni bisa diatasi pengentalan darahnya itu. Kemudian hipertensinya juga ada penelitian hipertensi juga menurun. Nah, itu. Ya. Kemudian kita kembali lagi. Tadi Mbak Nina bilang sudah 15 tahun Mbak ya? Taitan noni 15 tahun. Ya? 13. Kalau ada herbal yang bisa bertahan sampai 13 tahun itu luar biasa. Ya kan? Kemarin ada teman mau mengajak saya herbal dari Thailand, itu berapa bulan sudah hilang. Ya kan? Dia cerita begini-begini, saya diam aja. Hilang gitu. Ya kan? Jadi herbal itu bisa bertahan kalau ada riset. Saya sebagai dokter melihat herbal itu risetnya. Kalau risetnya ada, terutama secara empiris, secara klinis, dibuktikan dengan orang. Nah, Taitan noni kan dibuktikan dengan orang. Karena apa? Penelitian sekarang itu sudah masuk ke tingkat epigenetik. Nah, epigenetik itu tingkat gen. Jadi ada penyakit-penyakit sekarang itu karena semua mutasi genetik. Kalau kalau diabetes itu epigenetik juga, gen yang bermasalah. Gen yang bermasalah begini, di dalam gen itu ada kode. Kalau misalnya begini ya, supaya lebih sederhananya ya, pankreas itu kalau membuat insulin misalnya, kodenya sekian 1, 2, 3 misalnya kan, tapi karena banyak toksin, kode yang muncul bukan 1, 2, 3 ya, 2, 3, 1 misalnya. Jadi tidak terproduksi kan. Itu secara biar lebih jelasnya begitu ya, bisa dipahami ya, begitu. Ini bisa kita kembalikan ke proses yang normal, hemostatis, ya kan, bisa. Kemudian kualitasnya juga bisa, karena apa? Bahan bakunya. Untuk membuat misalnya insulin harus bahan baku, yaitu asam amino yang bagus. Noni mengandung asam amino yang lengkap. Kemudian nutrisi, ya kan? Kemudian dia mengandung iridoid. Iridoid itu apa? Yang merusak pabrik itu siapa? Misalnya kalau ada pabrik baju, supaya pabriknya ini berproduksi apa? Jangan dirusak kan? Jadi harus ada yang mengawasi supaya nggak rusak kan? Kemudian yang bekerja juga harus bagus, nutrisinya harus bagus kan? Kemudian supaya kualitasnya bagus, bahan bajunya juga harus bagus. Nah, ini sudah lengkap. Yang mengawasi supaya ini pabrik nggak rusak, iridoid.
Saya katakan iridit itu anti radikal bebas. Ya toh? Ini sudah diteliti di sini. Anti radikal bebas. Anti radikal bebas yang paling jahat itu adalah oksigen yang aktif. Ini sudah menjauh ya. Ngerti nggak di sini? Atau saya sendiri? Ya kan? Jadi itu. Jadi epigenetik. Tetapi kalau misalnya gangguan gen ini sudah masuk ke struktur gen, memang nggak bisa disembuhkan secara total. Contohnya apa yang nggak bisa? Ada orang lahir 6 jarinya. Ada kan? Pernah lihat? Kira-kira saya kasih minum ini 1 botol sembuh nggak? Nggak bisa. Itu nggak bisa. Nah, tapi ada kasus. Pernah lihat Down syndrome? Bisa lihat wajahnya gimana Down syndrome? Ya kan? Kira-kira kalau minum noni, apa gunanya kita kasih itu noni untuk Down syndrome? Apa? Kalau ada Down syndrome, tanya, Bu, Down syndrome minum noni apa? Apa jawabannya yang bagus? Ayo. Apa ya? Syaratnya mungkin ya. Hah? Syaratnya mungkin. Ya, apa lagi? Nah, kualitas hidup. Kira-kira Ibu, anaknya Down syndrome nanti tambah ganteng lah seperti pemain film. Bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Karena struktur memang ini, ya. Patah dia punya gen, trisomi namanya. Tuh, ya kan? Tetapi kualitas hidupnya bagus nanti. Bagus. Ya, syaratnya diperbaiki, ya kan? Kemudian motoriknya, kemudian persepsinya, banyak gitu. Tapi memang juga harus dikombin dengan terapi-terapi perilaku. Sama dengan autis juga begitu, ya kan? Autis. Kalau dia, misalnya kalau kata kasarnya, casing kali ya, ya kan? Itu kalau HP casingnya rusak, ya harus diganti kan? Tapi dia mesinnya masih bagus. Itu seperti itu. Jadi penyakit-penyakit itu cuma bisa buat kualitas hidup diperbaiki. Tetapi penyakit-penyakit yang epigenetik yang seperti saya bilang tadi itu, diabetes, kanker, itu bisa, ya kan? Bisa. Karena apa? Epigenetik itu bukan struktur gen yang rusak. Itu. Tapi memang harus butuh waktu minimal 3 bulan, ya. Riset, Noni sudah melakukan riset epigenetik. Ya kalau Noni tidak ada risetnya, ya ngapain saya mau berdiri di sini, ya kan? Ya sebagai orang dokter, riset yang saya butuhkan, ya toh. Ya pengalaman saya kemarin terapi ada orang kanker payudara, ya kan? Kanker payudara. Tapi ini begini, saya mau cerita juga ada namanya reaksi terapi. Apa namanya reaksi terapi itu? Healing-crisis, ya, healing-crisis. Saya sudah kasih tahu, tapi jangan takut ya. Ini ada pengalaman kemarin, ada yang di Tangerang, ibu-ibu kanker payudara, minum. Nanti misalnya terjadi perdarahan, saya suruh transfusi darah, dia transfusi darah. Sekarang sudah bagus dia, darah. Dulu juga, ini yang kanker payudara baru ini. Kalau yang sudah lama itu kanker rahim, sekarang masih hidup orangnya. Rahimnya nggak diangkat, itu berdarah juga. Tapi kalau ada apa-apa baru rumah sakit. Tapi jangan mau dioperasi ya, karena saya kasih edukasi, suaminya taat sama saya. Krisis berdarah itu, masuk di rumah sakit, dia bilang harus dioperasi ini, diangkat rahimnya. Jangan Pak Dokter, itu healing crisis itu. Dokternya bingung dia. Bingung dokternya, apa itu healing crisis itu? Ya udahlah kalau anda mau tanda tangan. Iya, akhirnya paginya keluar semua, alhamdulillah sehat. Inilah yang faktor-faktor, inilah yang perlu anda edukasi, ya kan? Bu, kalau ada apa-apa misalnya nanti, biasanya itu kalau untuk HB-nya rendah, kalau perdarahan atau HB-nya rendah. Kalau HB-nya misalnya di bawah 10, udah transfusi darah lah. Bisa itu kok, transfusi darah aja sana. Karena apa? Kalau HB-nya ini nggak segera di transfusi darah, susah sembuhnya, ya kan? Karena kanker itu senang kalau nggak ada oksigen, senang dia. Jadi misalnya ibu kalau suka makan opor ayam, nggak ada opor ayam, nggak enak ya. Itu. Kanker juga begitu.
Kalau dikasih oksigen nggak mau dia. Kalau tidak ada oksigen senang. Jadi sementara HB itu untuk mengangkat oksigen dan nutrisi kan. Nah, itu. Jadi harus transfusi darah. Tapi ini jangan takut, kasih di PCA aja ya. Itu. Jadi Thyroid ini terbukti secara klinis dan empiris. Empiris itu pengalaman pribadi ya, banyak. Nah ini banyak human klinisnya Thyroid ini ya, yang potensi benefitnya saya bilang tadi itu ada 750 cc dia minum, sehat dia itu, nggak ada apa-apa. Kemudian keamanannya, profil lipidnya dikasih bagus, sirkulasinya bagus, ya, sendi, ya, itu juga bagus, menghilangkan rasa sakit, ya, antioksidan dia ada proteksi ini, regulasi imun respon, ya, anti glycation, ya, gitu. Jadi bagus, jadi banyak banyak penelitiannya. Sampai sini ada yang mau tanya? Iya. Ya ini Bu, yang tadi diam-diam. Saya itu baru 2 minggu kurang ya, belum lah 10 hari lah mengkonsumsi noni. Iya. Jadi sebetulnya itu saya kan memang harus dioperasi karena ada kista. Kista apa tuh? Kista Ovarium. ya, kista ovarium. Iya. Nah, memang sudah lumayan besar gitu. Dan memang harus dioperasi sih. Cuman memang karena sambil nunggu operasi, saya mengkonsumsi noni. Nah, seberapa baik manfaatnya untuk penderita kista ya? Gitu. Sudah berapa lama? Kistanya ukuran berapa Bu? Kista itu? 8 cm. Oh, besar juga ya. Kalau 8 cm bagaimana 8 cm besarnya? Diameter. Oh, diameter tadi bola bakso ya, seperti bakso ya. Iya, Tenis ya. Iya, tenis besar ya, besar memang ya. Kista ovarium ya. ovarium. Kiri kanan. Kiri 4, kanan 8. Iya, kiri 4, kanan 8. Ibu kenapa bisa sampai banyak begitu Bu dipelihara? Saya itu sebetulnya yang punya masalah psikis ya. Saya itu sebetulnya takut ke dokter. Jadi karena udah pokoknya periksa-periksa yang dalam-dalam itu saya takut gitu. Sudah, saya kan juga udah berumur tapi udah nikah tapi belum Punya anak. Tapi memang saya nggak sampai harus gimana supaya punya anak gitu. Nah baru kemarin karena saya memang jarang minum, asal muasalnya itu tahu karena saya pikir ya saya kurang minum nih, mungkin ada masalah nih. Minum apa itu? Minum air putih. Iya. Terus suka nahan kencing, terus perut ya saya sebelah kiri sakit, nggak sakit banget pun skala 1-10 ya paling nomor 4. Tapi karena saya khawatir, saya ke dokter lah, di dokter suruh periksa USG, ya baru tahu lah di situ. Terus saya ketakutan karena kan disuruh operasi. Ya sebetulnya ya sudah menguatkan mental sih kalau harus operasi. Gitu. Waktunya juga masih 3 minggu lagi lah. Cuman memang saya akhirnya ada yang bilang konsumsi noni. Nah cuman memang mungkin kalau udah masih kecil mungkin bermanfaat banget ya noni. Tapi kalau udah gede gini seberapa pentingnya gitu. Teman mungkin nggak ke noni aja sih, nggak buat itu aja, mungkin juga buat mengubah mengubah pola makan gitu. Itu juga mungkin sebagai suplemen juga. Nggak tujuannya juga untuk kista juga nggak. Kalau kista emang harus dioperasi ya sudah lah, nggak apa-apa gitu. Ya. Pengalaman dokter untuk penderita kista itu seperti apa? Kalau manfaat non itu sangat banyak ya, baik ibu mau dioperasi maupun tidak mau dioperasi, ya tergantung keyakinan ibu, ya kan. Kalau kayaknya ibu misalnya tanpa operasi saya minum noni bisa, gitu, ya kan. Ada namanya ini Bu, seronol ya. Seronol itu sudah tidak berpikiran macam-macam, serahkan sama Tuhan, kita minum noni, saya bisa sembuh tanpa operasi, bisa kalau mau. Tapi ibu sudah yakin mau operasi, harus minum noni. Gunanya apa? Karena orang pernah kena satu
kista ya, atau kista atau tumor, itu berarti sistem. Ya, jadi kita bicara sistem tubuhnya itu lemah, ya kan? Kalau misalnya sudah diangkat nanti, dokter bilang sudah selesai, belum. Karena nanti bisa muncul di tempat lain. Karena kista itu memang penyebabnya yang pasti belum ditahu. Tetapi ada dugaan lebih mendekati kebenaran itu karena faktor keseimbangan hormonal ya. Keseimbangan hormonal antara estrogen dan progesteron ya. Itu ibu pakai KB enggak? Ya. Begitu gangguan, suka makan lemak-lemak ya, lemak-lemak berlemak. Ya, memang sebelumnya tuh makan tuh ya suka yang enak-enak. Ya itu berlemak itu ya. Tidak tahu itu Ya. sudah mulai belajar hidup sehat. Ya itu. Nah jadi itu nanti bisa datang ke tempat lain, bisa nanti ke payudara, ya kan? Bisa ke kandung rahim, bisa. Jadi dengan minum noni nanti itu kemungkinan besar kejadian itu tidak terulang lagi, ya itu tidak. Jadi dibangun tubuh. Jadi racun-racun yang ada dalam tubuh itu dibersihkan, gitu. Jadi untuk mencegah. Pertama pada saat ibu minum sekarang noni untuk mencegah pembesaran ya. Bisa saja nanti dia tumbuh lagi 4 jadi 5 gitu bisa. Kemudian untuk mencegah tidak terulang ke tempat lain. Kemarin ada teman istri saya yang sangat disayangkan, masih muda, gadis sakit kanker payudara, diangkat sekalian diangkat rahimnya. Kasihan kan? Alasannya supaya nggak menyebar, ya kan? Ini kan nggak bisa begitu kan? Ya kan? Bisa dicegah dengan pola hidup sehat, dengan herbal yang bagus, seperti noni, ya kan? Dengan orang yang kanker payudara saja bisa diatasi. Yang pengalaman saya orang kanker itu rahim tadi saya bilang bersih, tapi memang proses healing krisisnya itu yang kadang-kadang membuat orang tidak mengerti itu. Jadi Bu nanti kalau diangkat di kistanya jangan mau nanti diangkat rahimnya, kadang-kadang Kemarin dokternya bilang gitu, kalau ibu nanti kistanya kita langsung cek ke dokter patologi anatomi iya periksa. Itu kalau dia ganas ibu diangkat ya rahimnya, kata dokternya gitu. Ya nggak usah. Nah ibu cover dengan Titan noni, terus ibu nggak boleh stres, terus pola makan kasih baik, bisa minum yang cukup ya. Nah seperti yang anak gadis itu, siapa yang mau nanti ya, kasihan kan? Iya kan, udah punya anak. Nah, itu saya sudah nikah. Dok, untuk kasus beliau itu minum ini disarankan berapa ya dok? Untuk apa? Ini kasus nih disarankan minum Titan ini berapa? 3 ya, Dok? kali 120. Oh iya bisa, 3 kali 100? 20 mili. Jadi pagi siang malam. 20. Mbak Imelda saranin seperti itu. Apa? Memang air kencingnya itu jadi kayak sirup gitu ya. Maksudnya kuningnya kayak sirup ya. Iya karena ini kan proses detox kan, detox. Saya bilang tadi itu, jadi kalau ibu minum Titan noni, dia mengeluarkan racun kan dalam sel, keluar dari sel dia, sel-sel ovarium tadi keluar. Tapi belum tentu dia keluar dari tubuh, dia harus masuk darah-darah lagi, dia edarkan masuk ke ginjal, masuk ke ini. Makanya banyak minumnya berapa sehari? Sudah 2 liter sekarang. Iya. 2 liter apa ya, sebelum makan ya itu. Sebelum makan Ya. pagi. Kakinya tidak bengkak kan? Kemarin tuh hari kelima tuh kayak kembung-kembung gitu. Cuman memang saya lihat BAB saya jadi lancar. Iya. Yang larut ke dalam lemak keluar malah BAB ya. Memang ada kembung-kembungnya gitu ya. Iya, enggak apa-apa itu. Kembung sebentar. Ya. Ibu yakin, kalau ibu saya bilang tadi tergantung keyakinan ibu. Kalau ibu yakin, itu ya kan? Iya yakin. Ya. Paling nggak membesar. Ya itu benar besar.